Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Masyita Ramadhani, nomor absen 25 dari kelas 10 MIPA 8, ingin menyampaikan materi bab 3 yaitu tentang taubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa-dosanya. Taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya. Hakikat taubat. Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah di sisa usianya serta menahan diri dari dosa. Melakukan amal saleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, inabah atau kembali kepada Allah, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah. Jadi, sekedar meninggalkan perbuatan dosa namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah, maka itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Ia tanamkan makna taubat dalam hatinya sebelum diucapkan oleh lisannya, serta senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah, berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat dan mengingat siksa neraka yang diancamkan bagi para pendosa. Dia berusaha terus melakukan itu agar rasa takut dan optimismenya kepada Allah semakin menguat dalam hatinya. Dengan demikian, ia senantiasa berdoa kepada Allah. Syarat-syarat taubah. Dalam kitab Majelis Syahri Ramadan, setelah membawakan banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa bertaubat dan beberapa hal lain tentang taubat, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan taubat yang diperintahkan Allah adalah taubat nasuha atau taubat yang tulus yang mencakup 5 syarat, yaitu yang pertama, hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Artinya yang mendorong dia untuk bertaubat adalah kecintaannya kepada Allah, pengagungannya terhadap Allah, harapannya untuk pahala disertai rasa takut akan tertimpa azabnya. Ia tidak menghendaki dunia sedikit pun dan juga bukan karena ingin dekat dengan orang-orang tertentu. Jika hal-hal duniawi tadi yang diinginkan, maka taubatnya tidak akan diterima, karena ia belum bertaubat kepada Allah, namun ia bertaubat demi mencapai tujuan-tujuan dunia yang dia inginkan. Yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan sebagai bukti penyesalan yang sesungguhnya kepada Allah dan luluh di hadapannya serta murka pada hawa nafsunya sendiri yang terus membujuknya untuk melakukan keburukan. Taubat seperti ini adalah taubat yang benar-benar dilandasi akidah, keyakinan, dan ilmu. Yang ketiga, segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Jika maksiat atau dosa disebabkan karena melakukan sesuatu yang diharamkan, maka dia harus langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut seketika itu juga. Jika dosa atau maksiat akibat meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, maka bergegaslah untuk melakukan yang diwajibkan itu seketika itu juga. Taubat orang yang terus-menerus melakukan perbuatan maksiat itu tidak sah. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa dia bertaubat dari perbuatan riba, namun dia tidak meninggalkan perbuatan riba itu, maka taubat orang ini tidak sah. Bahkan ini termasuk mempermainkan Allah. Orang seperti ini bukan semakin dekat kepada Allah, namun malah semakin jauh dari Allah. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Karena ini merupakan buah dari taubatnya dan sebagai bukti kejujuran dari orang yang bertaubat. Jika ia mengatakan telah bertaubat, namun ia masih bertekad untuk melakukan maksiat itu lagi di suatu hari nanti, maka taubatnya belum benar, karena taubat hanya sementara. Si pelaku maksiat ini hanya sedang mencari momen yang tepat saja. Taubat ini tidak menunjukkan bahwa dia membenci perbuatan maksiat itu lalu menjauh darinya dan selanjutnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kelima,
Taubat dilakukan bukan pada saat masa penerimaan taubat telah habis. Jika taubat dilakukan setelah habis waktu diterimanya taubat, maka taubat tidak akan diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua. Yang pertama bersifat umum, berlaku untuk semua orang, dan yang kedua bersifat khusus, untuk setiap pribadi. Yang bersifat umum adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jika matahari telah terbit dari arah barat, maka saat itu taubat sudah tidak bermanfaat lagi. Dan adapun yang bersifat khusus adalah saat kematian mendatangi seseorang. Ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubat sudah tidak berguna lagi baginya dan tidak akan diterima. Kedudukan taubat. Menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang meniti jalan menuju Robnya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan, sebagaimana halnya kebutuhannya di awal perjalanan juga sangat besar. Bagi orang mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat yang sesungguhnya itu adalah taubat nasuha. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha atau taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapuskan keburukan sebelumnya, sebelumnya dan mencegah keburukan yang mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzolimi. Maka barang siapa tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zolim karena kebodohannya terhadap roh dan haknya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Orang yang benar-benar bahagia adalah orang yang menjadikan taubat sebagai sahabat dekat dalam perjalanannya menuju Allah dan akhirat. Sedangkan orang yang binasa adalah orang yang menelantarkan dan mencampakkan taubat di belakang punggungnya. Beberapa keutamaan taubat adalah sebagai berikut. Yang pertama, taubat adalah sebab untuk meraih kecintaan Allah. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Yang ketiga, taubat menjadi sebab-sebab diterimanya amal-amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang kelima, taubat adalah sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk menggapai keimanan dan pahala yang besar. Yang kesembilan, taubat merupakan sebab turunnya berkah dari atas langit serta bertambahnya kekuatan. Yang kesepuluh, taubat menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Yang ke-11, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah dia tidak berdosa. Yang ke-12, menjadi sebab hati menjadi bersinar dan bercahaya. Dan yang terakhir atau yang ke-13, taubat akan memotivasi seseorang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, beramal saleh, hidup jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian tentang materi bab 3 ini, yaitu tentang taubat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.